Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin dulu oleh anak kami, Ridwan Hendrik. Silakan kepada Ridwan. Ya, Silakan duduk kepada siap gerak. Istain. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Rabba wa bil islami dina. Nabi Wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Amin. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ambil absen dulu ya, Nana. Dela. Ya, Bu. Hadir, Bu. Zukni Fahman. Ridwan. Ridwannya peka. Saya, Bu. Saya, Bu. Yeli. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah anak Ibu hadir semuanya ya. Baiklah anak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, silakan dilihat sekeliling anak-anak Ibu apakah ada sampahnya. Silakan dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah agar kebersihan kebersihan lingkungan kita akan membawa kita belajar dengan tenang. Nah, sebagaimana kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang kita pelajari minggu kemarin, ada yang ingat? Haji, Bu. Tentang haji, pintar anak Ibu Salma. Nah, apa itu yang masih dengan haji? Ke Mekah kita, Bu. Ya, ke Mekah mengunjungi Ka'bah. Kemudian apa-apa saja rukun haji tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang Ihram, Bu. Nah, Kuku. ihram. Terus? Tawaf, Bu. Tawaf. Sa'i, Bu. Betul. Sa'i yang pintar anak Ibu. Melontar, Bu. Tertib ya. Itulah. Potong rambut. Nah, iya. Itulah pelajaran kita minggu kemarin ya. Alhamdulillah masih ingat sama anak-anak Ibu ya. Kemudian sebelum masuk ke pelajaran ini, yaitu tentang kurban. Nah, ada kaitannya dengan ibadah haji. Karena kurban ini dilaksanakan oleh umat muslim pada saat hari raya haji atau disebut juga dengan hari raya kurban. Baiklah, adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Yang pertama, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan anak-anak Ibu bisa menguraikan apa itu yang disebut dengan kurban, kemudian menunjukkan dalil tentang kurban, kemudian menganalisis sejarah terjadinya ibadah kurban, kemudian menentukan ketentuan hewan kurban. Nah, itulah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke inti, Ibu akan membagi dulu kelompok. Yang pertama, Gusni dan Salma. Nantinya anak-anak Ibu akan Ibu kasih beberapa topik. Nah, kelompok 1, Gusni dengan Salma, yaitu membahas mengenai pengertian dan hukum kurban. Kemudian yang kedua, Hamdan dan Ridwan. Mereka akan mendiskusikan dengan kelompoknya, yaitu mengenai sejarah kurban. Kemudian Yeli dan Dela akan mendiskusikan mengenai ketentuan hewan kurban. Nah, anak-anak Ibu, nanti setelah Ibu bagi kelompok, silakan anak-anak Ibu duduk di per kelompok, kemudian silakan dipersiapkan buku dan LKS-nya. Nah,
Nanti diskusikan masing-masing kelompok. Setelah itu, nanti anak-anak ibu akan menyampaikan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Nah, lah sudah bisa duduk di kelompok masing-masing. Gusni dan Salman, silakan duduk tempat Sudah, masing-masing dan Bu. Hamdan di luar. Nah, baiklah. Sebelum itu, Ibu akan menanya kepada anak-anak Ibu. Perhatikan gambar ini. Apa yang yang ada dalam pikiran anak-anak Ibu mengenai gambar yang Ibu tampilkan ini? Orang memotong sapi, Bu. Pintar. Ini gambar orang yang sedang memotong sapi atau kerbau. Nah, kelompok 2, apalagi yang dapat diambil dari gambar tersebut? Orang ke padang pasir, Bu. Ada unta, Bu. Oh, ada unta. Iya, ini ada gambar unta. Apalagi? Ada Sapi, lagi, Bu, kelompok sapi. 3. Kambing, Bu. Ada kambing, ada domba. Nah, jadi dari gambar ini dapat enggak anak-anak Ibu penafsiran mengenai gambar tersebut? Berkenaan dengan materi kita pada hari ini, yaitu kurban. Hewan ternak, Bu. Nah, Hewan berarti, ternak, Bu. hewan ternak. yang boleh Jadi, di sini dapat Ibu sampaikan, gambar yang ini adalah orang yang sedang memotong hewan kurban yang diselenggarakan pada waktu ibadah kurban. Kemudian yang di samping sini, ada unta, ada kambing, domba, dan sapi. Ini merupakan macam-macam atau jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan. Nah, baiklah Nana Ibu, silahkan duduk berkelompok, buka buku paketnya, silahkan dicari dan diskusikan hal yang telah Ibu sampaikan tadi. Pengertian kurban untuk kelompok 1, kelompok 2 sejarah kurban, kemudian yang ketiga mengenai ketentuan hewan kurban. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, silakan ditampilkan kelompok 1 mengenai pengertian dan hukum kurban, Gusni dan Salma. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasekan masalah tentang pengertian kurban dan hukumnya. Pengertian kurban di sini adalah hewan ternak yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan, Bu. Ya, pintar, betul. Hukumnya itu sunnah muakkad, Bu, sangat dianjurkan, Bu. Tapi bisa berubah jadi wajib, Bu, kalau dia ada najar, Bu. Iya, pintar. Lah, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan kelompok 3 kepada kelompok 1? Atau sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah, pintar anak-anak Ibu ya, udah paham. Lah, silakan duduk kelompok 1. Lanjut lagi kelompok 2. Ridwan dengan Hamdan, masalah sejarah kurban. Silakan Ya, ditampilkan ke depan. Ya, Bu. Baik, Bu. Saya menampilkan tentang sejarah kurban. Sejarahnya berasal dari Nabi. Baik, kami dari kelompok 2 menampilkan hasil diskusi kami dengan Hamdan. Di sini berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah seorang Nabi Allah yang mulia. Dia juga seorang dermawan. Di dalam sejarah, di dalam buku, dan dari internet kami ambil sumbernya. Nabi Ibrahim ini sangat banyak berkorban. Waktu itu dia belum punya anak. Di saat itu ada salah seorang sahabatnya bertanya, kenapa begitu banyak engkau wahai Nabi Allah untuk mengorbankan binatang-binatang yang kau korbankan ini? Jawabannya dengan tersenyuman, ini adalah harta kekayaan titipan Allah, maka aku membelanjakan, mengorbankan ke jalan Allah.
Maka di saat itu, di saat dia sudah punya anak, Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah menguji dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk dikorbankan atau untuk disembelih. Itu Bu, mungkin ada tambahan dari Hamdan. Terima Oke, kasih Bu. benar, Assalamualaikum. bagus. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan 3 kepada kelompok 2? Sudah bisa Bu. dipahami masalah sejarah kurban? Bisa, Bu. Paham, insya Allah. Nah, alhamdulillah. Kita lanjut lagi kepada ketentuan hewan kurban untuk kelompok 3. Silakan kepada anak Ibu Yeli atau Dela menampilkan hasil diskusinya ke depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi kami dari wabarakatuh. kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang ketentuan hewan kurban. Jadi, sesuai dengan diskusi kami yang kami lihat pada buku tadi, buku siswa, ketentuan hewan kurban ada 4, Bu. Ya. Yang pertama, domba sekurang-kurangnya umur 1 tahun atau setelah lepas giginya. Kemudian yang kedua, kambing sekurang-kurangnya umur 1 tahun. Kemudian yang ketiga, ada unta sekurang-kurangnya umur 5 tahun. Dan yang keempat, ada sapi atau kerbau sekurang-kurangnya umur 2 tahun. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan 2, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak, Bu. Nah, baiklah. Setelah diskusi anak-anak Ibu, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah menampilkan hasil diskusinya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang kurban tersebut. Nah, yang pertama mengenai pengertian. Nah, pengertian kurban yang pertama menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti qoroba yang artinya dekat. Menurut syariat, kurban berarti yang disembelih dengan niat apa? Ada yang bisa baca? Ibadah kepada Allah. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan ketentuan yang tertentu atau disebut juga dengan al-wudiyah. Nah, kemudian, dalil mengenai Al-Quran atau hukum dari kurban tersebut. Nah, ada di sini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 dan hadis Nabi. Nah, siapa anak Ibu? Minta tolong Ibu untuk dibacakan. Silakan anak Ibu Yeli. Saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Fasolli lirabbika wanhar. Ya. Shadaqallahul azim. Nah, Sudah, Bu? artinya bisa dibacakan anak Ibu Dela? Ya, Bu. Silakan dibacakan artinya. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, itu dalil mengenai kurban yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, hadis Nabi lagi. Silakan baca, Nah Ibu Pak Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Artinya? Artinya aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, terima kasih pintar-pintar anak Ibu ya. Lanjut lagi kepada hukum kurban. Nah, hukum kurban itu ada 2. Yang pertama, menurut jumhur ulama, hukum kurban itu mayoritas pendapat adalah sunnah muakkad. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah wajib. Nah, kapan dikatakan wajib? Nah, hukum kurban itu wajib apabila seseorang itu mempunyai niat atau bernazar. Itulah hukum kurban. Kemudian lanjut lagi kepada sejarah kurban. Nah, sebagaimana tadi telah dijelaskan anak Ibu Ridwan,
mengenai sejarah kurban, yang mana ini dikisahkan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail, yang mana di sini Nabi Ibrahim dia bermimpi untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Ismail setelah mendengar perkataan dari ayahnya? Nah, ini Ismail dia mengatakan dengan segala keikhlasan hati ia menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai persembahan kepada Allah dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Mimpi itu dilaksanakannya. Nah, jadi acara penyembelihan itu segera dilaksanakan tanpa disadari yang ada di tangannya adalah seekor domba. Nah, sejarah ini terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 106 dan sampai 108. Nah, itulah anak ibu mengenai sejarah kurban. Nah, mengenai waktu pelaksanaan kurban, siapa yang tahu kapan waktu yang baik untuk pelaksanaan kurban? Ada yang bisa jawab? Bu. Iya, pada saat hari Raya Haji. Nah, di sini waktu yang ditetapkan untuk penyembelihan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah atau disebut juga dengan di akhir hari tasyrik. Kemudian kapan tempatnya di mana sebaiknya? Nah, tempat yang baik untuk melaksanakan kurban itu anak-anak ibu adalah tempat di mana kita melaksanakan sholat, tempat terdekat. Nah, tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Nah, itulah waktu pelaksanaan kurban yang baik. Nah, ibu bertanya, apabila seseorang itu melaksanakan kurban setelah hari tasyrik, boleh apa tidak? Nggak boleh, Bu. Nah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Waktunya habis, Bu. Waktunya habis berarti kalau sudah melewati itu termasuk kepada sunat aja lagi. Nah, tidak termasuk sunat muakkad tadi. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan, nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasbahu wa yanharu bil musolla. Nah, ini maksudnya tempat pelaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban di musola, tempat dilaksanakan sholat Idul Adha. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, masuk lagi kepada ketentuan hewan kurban. Nah, ketentuan hewan kurban di sini, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, seperti unta, yang seperti ada pada gambar tadi. Ada pas waktu Ibu tampilkan mengamati gambar. Nah, jadi unta itu adalah termasuk kepada hewan-hewan yang dijadikan untuk berkurban. Kemudian sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Nah, adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur, tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Nah, itulah ketentuan dari hewan kurban yang harus kita ketahui. Kemudian ada lagi, seekor kambing, siapa yang tahu untuk siapa? Seekor kambing itu ukurannya untuk berapa orang? 1, Bu. Pintar. Sedangkan kalau untuk seekor unta atau sapi? 7, Bu. Pintar anak-anak ibu ya. Nah, lanjut lagi. Ketentuan yang masuk tadi. Nah, cukup umur di sini apa-apa saja yang masuk dengan ketentuan cukup umur? Nah, yang pertama, gambar apa ini? Kambing, Bu. Domba. Oh, domba. Nah, ini domba ini ketentuannya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, nah gambar apa nih? Kambing, Bu. Kambing, pintar anak ibu ya. Nah, kambing ini biasanya sekurang berumur 1 tahun. Nah, lanjut lagi ke ini. Unta, Bu. Gambar unta. Nah, siapa tahu unta ini umurnya berapa tahun?
5, Bu. 5 tahun. Nah, Bu. sesuai dari diskusi kelompok 3 tadi, bahwa unta ini sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Nah, ini lagi, sapi dengan kerbau. Nah, ketentuannya apa? 2 tahun, Bu. Nah, sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Nah, anak-anak ibu, itulah penjelasan dari mengenai pengertian kurban, kemudian dasar hukum kurban, sejarah kurban, dan ketentuan hewan kurban. Nah, dari penjelasan ibu di atas, nah, ibu harapkan anak-anak ibu bisa menyimpulkan bersama-sama. Mulai dari pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, sejarahnya, kemudian waktu dan tempat penyembelihan, dan terakhir adalah mengenai ketentuan cukup umur. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan kelompok 1 disimpulkan yang pertama ya, diskusikan tadi mengenai pengertian kurban. Salma, Bu Hus jawab, Bu. Bu Husni. Nah, baiklah kita simpulkan saja bersama-sama mengenai materi kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian kurban. Nah, pengertian kurban itu adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Nah, yang kedua apa lagi? Yang dapat kita ambil kesimpulan dari penjelasan dan diskusi kita tadi, yaitu mengenai hukum kurban. Hukum kurban ada 2, yang pertama sunnah muakkad, yang kedua wajib bagi yang bernazar. Yang ketiga, waktu. Waktu kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan penyembelihan kurban, yaitu pada saat Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, yang terakhir, ketentuan hewan kurban. Nah, ketentuan hewan kurban di sini yang dapat dipergunakan untuk kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, anak-anak ibu, itulah materi kita pada hari ini. Kemudian, untuk minggu besok, kita akan mempelajari yaitu pemanfaatan daging kurban, kemudian tata sunnah-sunnah dan tata cara penyembelihan kurban, dan hikmah kurban. Nah, ini adalah merupakan materi kita minggu depan. Nah, kemudian anak-anak ibu silahkan nanti tugas di rumah, silahkan dicari di internet mengenai video sejarah kurban. Nah, di sana nanti anak-anak ibu akan ibu beri KPD. Nah, yang pertama, setelah anak-anak ibu menonton video sejarah kurban, anak-anak ibu harus menuliskan, yaitu tentang sikap yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, sikap apa yang diambil oleh Nabi Ibrahim di dalam video tersebut. Yang kedua, yaitu nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari video tersebut. Nah, baiklah anak-anak ibu, jangan lupa itulah tugas kita untuk minggu besok. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.